Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Pratiwi Guru Tarigan dengan NIM 7203220002. Saya dari kelas Akuntansi A 2020 Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cash flow statement dengan menggunakan direct method. Langsung saja. Statement of cash flow memiliki 3 aktivitas utama, yaitu operating, investing, dan financing. Hal-hal yang berkaitan dengan operating yaitu current asset, current liability, revenue, expense, net income, atau loss income. Kemudian, hal-hal yang berkaitan dengan investing adalah non-current asset. Nah, ini seperti pembelian aktiva tetap seperti gedung, tanah, atau bisa juga menanamkan modal pada perusahaan lain. Kemudian, pada financing, hal-hal yang berkaitan dengan financing yaitu equity dan non-current liability. Nah, untuk financing ini contohnya bisa bonds, common stock, dan lain-lain. Kemudian, direct method for operating activities itu terbagi menjadi 2, yaitu cash inflow dan cash outflow. Dalam cash inflow itu bisa dari sales atau penjualan atau pendapatan dari customer. Bisa juga pendapatan lain dari pendapatan bunga atau dividen. Untuk cash outflow itu bisa dari suppliers, employees, untuk operating expense, untuk bunga, dan untuk pajak. Langsung saja untuk membuat laporan arus kas. Di sini, Logitech Corporation mempunyai neraca komparatif dan income statement serta beberapa informasi tambahan. Nah, dari informasi ini semua diperintahkan untuk membuat laporan arus kas dengan metode langsung. Nah, yang pertama adalah kita menyusun laporan arus kas dari operating activity. Seperti yang sudah disampaikan di awal, operating activity itu berkaitan dengan net income atau loss income, bisa dari penjualan atau pendapatan, atau bisa juga dari pendapatan bunga. Net income 111 kita dapatkan dari income statement. Kemudian untuk depreciation expense kita dapatkan juga dari income statement yaitu sebesar 31. Maka 111 dikurang 31 dapatlah hasilnya 80. Kemudian account receivable yaitu sebesar 50. Account receivable di sini mengalami kenaikan. Pada tahun 2012, maksud saya mengalami penurunan. Pada tahun 2012, account receivable Logitech Corporation itu sebesar 275, sedangkan pada tahun 2013 menurun menjadi 225. Jika piutang usaha berkurang, berarti kas perusahaan Logitech Corporation meningkat. Maka penambahan pada penurunan piutang usaha. Kemudian increase of inventory atau kenaikan pada inventory yaitu sebesar 15. Pada tahun 2012 sebesar 90 meningkat menjadi 105 pada tahun 2013. Maka ketika inventory meningkat, otomatis kas perusahaan menurun. Karena pada informasi tambahan, semua pembelian aktiva dilakukan dengan pengeluaran kas.
Maka di sini kas perusahaan Logitech Corporation berkurang sebesar 15. Kemudian increase of prepaid expense atau penurunan pada beban dibayar di muka atau prepaid expense. Dalam informasi, prepaid expense pada tahun 2012 sebesar 17 dan pada tahun 2013 sebesar 25. Maka beban dibayar di muka meningkat sebesar 8 yang mengakibatkan arus kas berkurang. Kemudian increase in property and equipment atau peningkatan properti dan equipment sebesar 50, yaitu kita dapat dari 1050 dan 1100, selisih antara peningkatan pada tahun 2012 dan 2013. Selanjutnya, increase in account payable atau peningkatan pada utang usaha sebesar 25, yaitu dari 60 pada tahun 2012 dan meningkat sebesar 25 pada tahun 2013. Sehingga kita pindahkan 25. Increase in tax payable atau peningkatan pada utang pajak sebesar 10, yaitu dari 100 pada tahun 2012 dan meningkat sebesar 10 pada tahun 2013. Kita jumlahkan seluruhnya, maka cash from operating activity yaitu 80 ditambah 12 hasilnya 92. Selanjutnya, untuk investing activity hanya ada satu yang berkaitan pada neraca komparatif, yaitu tanah atau land. Pada tahun 2012 land sebesar 3.500 meningkat menjadi 5.000 atau meningkat sebesar 1.500 pada tahun 2013. Maka hal ini mengurangi kas sebesar 1.500. Jadi 92 dikurang 1.500, cash from investing activity sebesar 1.408. Pada financing activity terdapat issue of bonds payable sebesar 5 dan issue of common stock sebesar 1.507, yaitu peningkatan dari masing-masing akun ini, yaitu bonds payable meningkat sebesar 5, common stock meningkat sebesar 1.507, dan paid of dividend sebesar 97. Paid of dividend ini terdapat pada information, yaitu dividen kas seluruhnya berjumlah 97 dibayar pada tahun tersebut, yang artinya hal ini mengurangi kas perusahaan sebesar 97. Maka cash from financing activity sebesar 1.415 minus 1.408 dikurang ditambah 1.415, maka terjadi peningkatan dari kas sebesar 7 atau increase of cash sebesar 7. Untuk pembuktiannya, cash ending itu sebesar 57 dan cash ending sebesar 57 dan cash beginning itu sebesar 50, maka selisih peningkatannya adalah sebesar 7. Sekian penyampaian materi dari saya mengenai cash flow statement menggunakan direct method atau metode langsung. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun penyampaian. Saya mengharapkan kritik dan saran dari Bapak dosen maupun teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.